Kemanakah ku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Selamat pagi, kembali kita bertemu di dalam perenungan firman Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat ke-11. Saya akan bacakannya bagi setiap kita. Judulnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menjadi babak yang baru dalam kehidupan para murid, di mana mereka akan hidup tanpa melihat Yesus secara fisik. Mereka tidak akan lagi bersama-sama dengan Yesus secara fisik. Dan ini sesuatu yang di luar pemikiran daripada para murid. Mereka senantiasa ingin bersama dengan Yesus. Itu sebabnya dalam ayat ke-6 mereka bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Saudara, dalam pemikiran para murid, kebangkitan Tuhan dari kematian itu menjadi momen yang paling tepat untuk menyampaikan kepada dunia bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Dalam pemikiran mereka, Yesus akan membawa mereka ke Yerusalem, dan di sana Tuhan akan menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya, lalu memproklamasikan berdirinya kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Allah, di mana Yesus tentunya akan menjadi raja, menjadi penguasa, dan para murid akan menjadi menteri-menteri dan menjadi orang-orang kepercayaan yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah dalam pemikiran mereka, saudara-saudara. Mereka ingin senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus secara fisik. Dan itu bukan rencananya Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, dia memperingatkan kepada mereka sebelum dia naik ke surga. Dia memberikan perintah yang disertai dengan janji. Apa perintahnya? Dikatakan, "Kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi saudara, alih-alih dari keinginan mereka untuk melihat Yesus, justru Tuhan memberikan tugas kepada mereka supaya mereka memperlihatkan Yesus kepada dunia. Dari melihat menjadi memperlihatkan. Itulah tugas seorang saksi. Seorang saksi harus mampu untuk memperlihatkan, menceritakan apa yang dia lihat. Sama seperti kalau misalnya terjadi kecelakaan, maka polisi akan memanggil para saksi, dan mereka akan diminta untuk menceritakan apa yang mereka lihat. Dan meskipun polisi tidak melihat kejadian itu, tetapi melalui kesaksian para saksi, seolah-olah polisi sudah melihat dan mengetahui apa yang terjadi. Hal yang sama juga terjadi dengan kita, saudara-saudara. Tuhan meminta kita untuk menjadi saksi Tuhan, yang menceritakan siapa Tuhan yang kita kenal. Tuhan memberikan tugas, perintah kepada para murid. Sekarang waktunya bagi kalian untuk memperlihatkan Yesus kepada dunia. Dan para murid belum bisa melepaskan keinginan hati mereka untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka belum bisa memahaminya.
Sehingga kalau kita membaca ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan mereka menatap Yesus sementara Yesus naik ke surga meninggalkan mereka. Mereka merasa berat hati ditinggalkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Allah merasa perlu untuk mengutus 2 malaikatnya untuk menegur mereka dan mengingatkan. Apa saudara? Dikatakan bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dia akan datang kembali. Jadi Yesus, saudara-saudara, bukanlah pribadi yang meninggalkan para murid. Tidak. Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan perkataan ini mengingatkan para murid akan janji Tuhan kepada mereka. Apa janji Tuhan, saudara? Tuhan mengatakan, ayat ke-8, Roh Kudus akan turun memenuhi hidup kalian, dan pada saat itulah kalian akan bisa menjadi saksi. Jadi selain memberikan perintah untuk menjadi saksi, Tuhan juga memberikan janji Roh Kudus akan datang menaungi hidup mereka dan memampukan mereka untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan memberikan perintah bagi setiap kita untuk menjadi saksi, untuk menceritakan tentang Yesus. Dan Tuhan memberikan janji, Dia akan menurunkan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita. Bagi semua orang yang percaya, kita sudah menerima Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Pertanyaannya, saudara, bagaimana mungkin kita bisa menceritakan tentang Yesus yang tidak kita lihat? Inilah yang disebut dengan hidup oleh iman. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan, sebab hidup yang kami hidupi sekarang adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi Rasul Paulus dalam melakukan pelayanannya, dia bersandar bukan lagi kepada apa yang semata-mata dia lihat, tetapi sekarang dia bersandar dan bergantung kepada iman, yaitu sesuatu yang tidak kelihatan secara fisik. Jadi meskipun matanya tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi melalui imannya dia bisa menceritakan Yesus. Itu sebabnya, saudara-saudara, yang paling penting yang kita kerjakan sekarang, kita harus meneguhkan iman kita. Kita harus membangun iman kita sehingga kita bisa menceritakan siapa Yesus yang kita kenal. Artinya, kita tidak mungkin bisa menjadi saksi Kristus yang efektif kalau kita tidak menjalin persekutuan yang akrab dengan Tuhan untuk membangun iman kita. Karena kita tidak mungkin bisa menceritakan Yesus yang tidak kita kenal, saudara-saudara. Siapa Yesus yang kita kenal? Itu tergantung dari bagaimana cara kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sederhana saja, saudara. Kalau misalnya hari ini ada orang datang lalu mengatakan, tolong ceritakan kepada siapa Yesus, apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan dalam hidup ini. Apa yang akan saudara ceritakan? Tentu saja saudara akan menceritakan apa yang saudara ketahui tentang Yesus. Dan bagaimana saudara bisa mengetahui tentang Yesus kalau saudara tidak memberikan waktu untuk mengenal Dia? Lewat persekutuan, lewat membaca firman Tuhan, lewat gaya hidup kita bersekutu dengan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh para murid, saudara-saudara. Kalau kita membaca ayat ke-11, di sana dikatakan, maka kembalilah mereka ke Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Ayat yang ke-13. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Meskipun mereka tak lagi melihat Yesus, tapi mereka tetap bisa merasakan kehadiran Yesus melalui persekutuan dan doa mereka. Itulah hal yang sama yang harus kita lakukan. Yesus telah memberikan perintah kita menjadi saksi, tapi Dia juga memberikan janji Dia akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada setiap kita. Saudara, dalam momen kenaikan Tuhan Yesus dan menantikan pencurahan Roh Kudus, saya mengajak setiap kita, mari semakin kita perakrab diri kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Renungkan firman-Nya siang dan malam, jalin persekutuan yang akrab dengan Tuhan.
Hanya dengan cara demikianlah kita mampu menjadi saksi Kristus yang efektif. Pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita, mari kita masuk dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan lewat persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita bisa menceritakan siapa Yesus yang kita kenal kepada dunia ini, menjadi saksi yang efektif. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia datang kembali melalui kehadiran Roh Kudus, berdiam dalam diri kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.